kita ya pelajari lebih lanjut kayak tadi fattening dengan ADG-nya, kenaikan timbangan itu yang paling ya kita udah pelajari. Garutan itu sampai 4 kilo ya kan. Ternyata kita baca referensi dan kita main ke tempat-tempat peternakan lain itu adalah yang imporan atau cross impor, cross Texel, cross Dorper atau Sulfok itu lebih menguntungkan untuk kenaikan ADG-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Hiji TV nih teman-teman. Nah, kali ini kita berkesempatan bersilaturahmi berkunjung ke peternakan domba lagi nih ya, yang berlokasi di Tasikmalaya, Manonjaya ini ya teman-teman. Nah, ini peternakan di sini bisa dibilang peternakan yang berada di perkebunan ini ya. Ke dalam lagi sobat ternak semuanya. Nah, di sini pemandangannya mantap banget, dan di sini kita akan tanya-tanya mungkin seputar peternakan domba di sini, asal usulnya, bagaimana cara beternaknya, karena di sini berbagai jenis domba ada ya, dari mulai domba Garut, domba Sulfok, Texel, cross Texel, di sini ada ya berbagai varian. Nah, di sini ayo aja kita tanpa berlama-lama masuk ke kandangnya, kita bertemu si bapaknya teman-teman ya. Nah, jangan lupa di subscribe dan di komen juga, dan dinyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik, ilmu-ilmu terbaru seputar peternakan domba ya. Ayo kita ke dalam nih sobat ternak semuanya nih. Nah, ini ya. Wah, mana bapaknya nih? Assalamualaikum. Lagi ngapain, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi nih Pak. Alhamdulillah. Kita dari Tasikmalaya kota nih. Wah, orang kota ini ke kampung nih. Nah, ini mungkin ada beberapa peternakan yang pernah kita kunjungi, dan alhamdulillah bisa bersilaturahmi ke sini Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas waktunya. Iya nih. Ini lagi ngapain Pak? Biasa nih ngecek domba-domba kita ini habis diparap gimana kondisinya, kan kita harus ngecek periodiknya kan gitu ya. Oh, monitoring ya. Monitoring terus setiap hari kita cek. Ini teman-teman ya. Nah, mungkin sebelum lanjut ke info-info menarik selanjutnya teman-teman, kita perkenalan dulu lah ya Pak. Ini sama Bapak siapa, nama Pak, sama lokasinya ini di mana nih sih Pak? Iya. Saya Wisnu dari Gembala Harapan Farm di Batu Sumur, Manonjaya, Tasikmalaya. Tasikmalaya. Ya. Alhamdulillah. Ya, ini rintisan kami ternak domba dan pertanian. Kita bikin integrated farming di sini. Ya, untuk hiburan dan untuk nyari cuan. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk di dunia peternakan. Nah, kita lanjut ini Pak. Nah, sebelum lanjut, ini kalau boleh tahu, ini awal mulanya, asal usulnya, mungkin backgroundnya Bapak seperti apa, dan kenapa alasannya bisa terjun ke dunia peternakan domba ini Pak nih? Oh iya. Ya, kebetulan saya sebelumnya bergerak di bidang pertanian palawija. Jadi kita budidaya cabai. Nah, kebetulan ini kan kenapa kita terinspirasi untuk domba, karena kita bikin integrated farming. Jadi dari limbah domba ini ya kan, kohenya itu saya olah untuk jadikan pupuk di pertanian. Dan pertanian juga hasilnya, contoh dari panen jagung itu bisa kita kasih pakan ke domba, jadi integrated, jadi muter aja begitu. Oh, muter-muter ya? Iya, harapannya begitu. Jadi, nah ini, dan ternyata ketika kita sudah dalami, ternyata luar biasa, sangat potensial sekali, dan menurut saya prospeknya juga bagus ke depannya insya Allah. Nah, selain alasan itu, apakah ada alasan yang lain nih? Mungkin lebih ini nih, seperti apa Pak nih? Iya, kalau boleh dibilang kan ketika dalam ekonomi yang tidak menentu pasca Covid ini, saya lihat adalah dari beberapa
ulasan atau mungkin perkiraan dari para ekonomi itu adalah bahwasannya ada beberapa aspek usaha yang urusannya sama perut, insya Allah itu akan bertahan. Jadi diantaranya yang ada urusan perut itu adalah pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah itu insya Allah karena urusannya dengan perut, insya Allah tidak akan ada matinya lah. Insya Allah masih tetap akan berjalan. Nah ini termasuk konsep inilah yang kita kembangkan. Dan diantara yang 3 aspek tadi, itu yang menurut saya paling potensial adalah di domba dan pertanian. Itu. Jadi seperti mungkin alasannya ya, Pak. Iya. Nah, ini kalau awal mula ini beternak awalnya berapa ekor dulu nih, Pak? Kita di awal kurang lebih 200 ekor. 200 ekor. 200 ekor terbagi dari dua spek, yaitu pertama untuk fattening, yang kedua untuk pembiakan. Ya, jadi kenapa kita pakai 2 aspek itu? Karena kita juga masih belajar. Kita pengen tahu mana yang paling dominan dan paling menguntungkan dari perspektif bisnisnya. Ya, dua-duanya insya Allah menguntungkan. Termasuk kita fashionnya kemana? Kalau kita mau sabar, berarti kita harus ke pembiakan. Kalau fattening kan berarti memang kita digemukkan terus kita jual. Nah, ada target. Ada target. Ya. Jadi kalau misalnya pembiakan berarti targetnya ketika belum beranak ya nggak bisa dijual. Harus sabar ya. Yang membedakan. Nah berarti itu awal mulanya dari jenisan apa tuh, Pak? Saya mulainya dari semuanya tadinya kita pakai garutan dan pool. Pool, garutan dan domba priangan kalau orang sebutnya di sini. Ya. Ini semuanya pool. Setelah kita pelajari lebih lanjut kayak tadi fattening dengan ADG-nya, kenaikan timbangan itu yang paling kita udah pelajari. Garutan itu sampai 4 kilo ya kan. Ternyata kita baca referensi dan kita main ke tempat-tempat peternakan lain itu adalah yang imporan atau cross impor, cross texel, cross dorper atau sulfok itu lebih menguntungkan untuk kenaikan ADG-nya dan harganya juga lebih menguntungkan dari timbangan ya. Mungkin makanya sebagian sekarang udah ada yang kita ada cross texel, kita ada F1 dorper, kita ada F1 supok, dan itu ada beberapa buntingan lagi yang ntar lagi insya Allah melahirkan. Insya Allah begitu. Oh berarti di sini awal mulanya domba lokalan lah biasa lah ya, garutan sama priangan teman-teman. Untuk berjalannya waktu mungkin ada inspirasi yang lain, referensi ya Pak ya. Jadi betul. Ada perbaikan mungkin dari masa lalu nih. Ada lebih baik pakai domba-domba hasil silangan seperti yang tadi Bapak bilang ya. Seperti itu teman-teman. Kalau silangan ini kan kita lihat yang cross texelan itu, betina kan bisa sampai 100 bisa ya satu. Oh bobotnya itu Pak? Iya, 80 sampai 100 kan masih memungkinkan. Sedangkan kalau lokalan belum pernah saya mendengar sampai segitu. Itu kalau betina ya. Kalau jantan, kalau kelas A kan bisa sampai 70 sampai 100 kilo, memungkinkan untuk garutan. Gitu. Nah ini termasuk salah satu yang menginspirasi untuk kita ganti atau populasinya ini atau kita mix dengan produk-produk semi impor ya, atau mungkin silangan antara impor dan lokal. Iya. Berarti sekarang garutan masih jadi di mix garutan ya? Masih ada di mix ya. Kalau dilihat di sana itu buntingan garutan dan ada anakan. Yang mana Pak? Boleh lihat? Iya. Di bawah sana nggak kelihatan. Oh yang di bawah? Oh siapa? Nanti aja kita ke bawah ya. Oke. Jadi seperti apa Pak? Ya kalau misalnya seperti saya bilang tadi, kalau garutan tetap jalan, ya kan? Texelan, cross texel juga masih jalan, dorperan juga jalan, sufokan jalan, ya merino juga
jalan. Oh, Irene juga ada tuh yang lucu Iya. ya. Iya. Oh, Ini ini Merino nih. nih. Wah, lagi pada santuy teman-teman Iya. ya. Jadi beres makan mereka rebah-rebahan. Ya, kalau di siang hari begini, kalau udah kenyang, mereka akan istirahat Oke. dan tidak ada, mohon maaf, tidak ada bunyi mbe atau apa, karena mereka udah Iya nih. kenyang. Iya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, mungkin Pak mau nanya nih Pak, untuk selama beternak ini kan awalnya di domba lokalan ini. Iya. Nah, berpindah mungkin sama-sama berbarengan sama domba-domba hasil silangan seperti domba-domba yang tadi gitu Pak. Iya. Nah, itu untuk perawatan perbedaannya seperti apa tuh Pak? Mungkin ada lebih kepakannya lebih gak bauan atau gimana Iya. atau seperti apa Pak perbedaannya antara domba lokal Kalau Garut? misalnya cara prinsipal nggak ada perbedaan. Cuma bedanya kalau misalnya Garut mungkin makannya tidak sebanyak Texelan ya. Oh, Karena kan Texel ini karena adegannya tinggi, otomatis makannya banyak. oh rakus Gitu ya. ya, rakus ya. Jadi apa aja kalau kita kasih habis lah gitu Oh, ya. makannya banyak gitu ya. Makannya banyak. Dan ini tapi juga dengan kita manajemen pakan ya, kita alhamdulillah dengan hitung ya, cost-nya insya Allah masih ke cover lah dengan ADG-nya yang 5 sampai 7 kilo dalam 1 bulan insya Allah. Ya, rata-rata di 200 gram per hari. Per harinya 200 gram 200 untuk gram. pakannya itu. Ini ya, untuk ADG-nya. Oh, untuk kenaikannya. ya, kenaikannya. Oh. Adapun untuk pakannya kita tetap bahwa itu kurang lebih 2% dari bobot. Iya. Jadi ntar kita akan coba misalnya, oh ini kita kasih 2,5% masih mau ya kita kasih. Tapi rata-rata memang cuma 2% aja. Oh, jadi di sini bisa dibilang 2%. Tapi kalau mereka mau lagi sampai kenyang lah ya. Sampai kenyang. Ya. Jadi makanya kita selalu ada grading. Jadi setiap kandang ini akan berbeda. Kandang ini misalnya, oh ini sekian kilo, ya kan ini 20 kilo, itu 25 akan berbeda. Oh, ada ini ya. Iya, ya. Nah, ini contoh ya, mungkin ya. Ini beratnya. Oh, jadi setiap kandang di Iya. kategori-kategori gitu ya, Pak? Iya, ya. Di grading menurut dari timbangannya. Iya. Nah, itu pakannya juga akan berbeda-beda. Antara kandang satu yang kedua, kuantitinya akan berbeda, timbangannya akan berbeda. Oh, iya. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kalau untuk pakannya sendiri ini Pak, kalau di Pam Bapak sendiri pakannya pakai apa aja nih? Kita pakai complete feed ya, Oh. dengan PK 17 sampai 18. Ya, dan ini juga mohon maaf untuk pemula mungkin harus perhatikan itu, Iya. termasuk protein kasarnya dan TDN-nya, kalorinya juga semuanya, komposisinya kalau misalnya beli pakan harus diperhatikan. Bahkan juga kita bisa membuat sendiri kalau misalnya punya waktu, itu bisa mengukur sendiri sesuai dengan bahan-bahan yang ada di sekitar. Itu insya Allah lebih murah. Termasuk mungkin kalau di sini kan karena kulit singkong murah, Oh. ya kan, saya untuk cemilan saya optimalkan untuk kulit singkong. Oh, jadi di sini dominan untuk apa limbah lah ya, Pak ya? Ya, limbah ini dari sebagai- pabrik. Ini dari pabrik apa? ya. Pabrik sini kan banyak nih dari pabrik ACI ya. Oh, aci. ACI Tepung olahraga ya? tepung singkong ini di sini kan banyak. Oh. Jadi ini di sini sangat murah, makanya kita optimalkan. Oh, berarti untuk tambahannya mungkin kalau rumput, Pak, masih? Rumput kita kasih. Ah. Jadi kita pagi-pagi sebelum kita kasih konsentrat, kita kasih rumput biar dia karena dia adalah hewan romansia, Iya. biar kita kasih pakan alami dulu. Kita kasih rumput pagi-pagi, baru ntar kita kasih konsentrat setelah itu. Jadi jam 8 kita kasih rumput sedikit aja, ntar jam 9 kita mulai kasih konsentrat. Oh. Gitu. Iya. Berarti untuk pakan ini jam berapa nih, Pak? Ini cemilan aja, kita Oh, kasih cemilan aja. kurang lebih jam setengah 12, Oh. jam 11 gitu. Oh, iya. Ini sambil menunggu ntar untuk ngasih pakan yang kedua. Oh. Ya, ini kalau misalnya kita nggak kasih cemilan begini, ini udah langsung habis ini. Iya, Iya. ini karena cemilan aja. Jadi cemilan teman-temannya. Nah, kalau boleh tahu ini Pak,
dari manfaat limbah kulit singkong ya. Ya. Ini manfaatnya apa aja nih, Pak? Apanya? Manfaatnya, kelebihan Oh, lah ya. manfaatnya itu tadi ini pakan kulit singkong ini awet di perut domba. Jadi dia ketika kita kasih cemilan kulit singkong, ini dia tidak langsung lapar, beda sama rumput ya. Kalau rumput ini sebanyak apapun juga, ntar mungkin selang 2 jam sudah Ngempek mulai lagi. ngempek lagi. Nah, kalau kita kasih kulit singkong, dia aman. Tidak ada embek-embek kayak sekarang yang kita dalam posisi begini, dia tidak ada suara apapun ya kan, dia lagi istirahat. Nah, ini keunggulannya. Jadi dia lebih awet di dalam perut. Itu insya Allah. Oh iya 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 iya. Nah, tapi kalau untuk pengolahannya sebelum dikasihin pakannya seperti apa, Pak? Atau Oh, langsung nah aja itu. dikasih nih? Oh enggak, kita harus diolah. Oh. Ini kita harus olah. Jadi ini yang perlu diperhatikan ketika kita mengolah kulit singkong ya. Iya iya. Harus diperhatikan karena ini kita nggak tahu di dalamnya ini ada racunnya atau enggak. Karena normalnya ini kan ada racun ya, kadang-kadang bisa ditolerir sama domba, kadang-kadang tidak. Iya. Nah, kalau kami caranya adalah itu direndam 1 malam sampai racunnya bisa ternetralisir, ya kan? Baru kita cuci kita tiriskan atau kita angin-angin, baru kita kasihkan pakan. Insya Allah selama ini aman, tidak begitu. Dengan model begitu aman, tidak ada masalah. Dan ini juga kalau kita mau diawetkan, bisa ditaruh drum, dengan air, direndam dengan air, insya Allah masih kuat dalam 1 bulan insya Allah. Jadi dengan catatan jangan dikasihkan langsung ya, Pak ya? Jangan dikasihkan langsung ya. Dan itu pertama kalau kita kasihkan langsung, dia banyak tanah, ya kan? Terus yang kedua ada potensi racun. Iya. Nah, ketika ada tanahnya ini ada potensi benih-benih cacing. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, untuk menetralisir cacing tadi, kami di sini pakai herbal. Jadi pakai ditambah dengan campuran kunyit dan temulawak. Nah, temulawak ini adalah sebagai obat cacing alami, termasuk daun pepaya, itu juga obat cacing alami. Untuk menghindari tadi karena ada unsur tanahnya, kita pakai temulawak herbal. Oh, jadi ini juga langsung bukan kulit singkong aja ya? Iya, itu ada kita taruh dengan herbal dan biar lebih optimal lah ya. Kalau misalnya cuma kulit singkong aja kurang bagus makannya. Kurang Jadi, cita rasanya mungkin. Nah, termasuk ini juga sebenarnya kita campur juga dengan ampas tahu. Ampas tahu. Kita campur dengan ampas tahu karena pengalaman kami sebelumnya tanpa dicampur itu kurang. Jadi ketika kita campur dengan ampas tahu ternyata lebih rakus makannya, lebih lahap. Lebih lahap ya. Nah, berarti itu kalau direndamnya itu Pak pakai air apa? Apakah campuran lain gitu? Oh enggak, air biasa aja. Kita pakai air biasa aja. Yang penting usahakan air yang mengalir. Iya. Airnya mengalir. Kalau misalnya airnya mengalir kan itu kan ada busa-busa dari cangkang tadi, dari kulit singkong tadi. Itu yang busanya itu kalau udah kebuang insya Allah racunnya sudah kebuang. Jadi ntar kalau ini kelihatan lah dari busa-busa dari ketika kita campur di air, daun singkong itu akan mengeluarkan busa-busa yang pekat. Nah, itu yang kita buang. Mungkin itu racun-racunnya itu ya? Nah, ya. Insya Allah itu racun-racunnya. Anggapan saya begitu. Mohon maaf, saya bukan ahli gizi atau ahli tanaman. Jadi insya Allah saya berasumsi begitu. Dan selama ini alhamdulillah aman. Tidak ada keracunan atau kematian gara-gara itu. Oh iya iya iya. Nah, kalau boleh tahu ini Pak, untuk pakan sendiri ini dari kulit singkong ya, pakan tambahan ini, satu hari habis berapa kilo atau karung nih Pak? Saya 1 hari 20 karung. 20 karung satu hari? 20 Untuk karung, domba Untuk domba populasi untuk 300 ekor lebih. Iya, ini semuanya kurang lebih 25 karung. 25 satu karung hari. ya? Kalau kita bicara di sini, kosnya
murah di sini ya. Karena Berapa satu tuh? karung cuma 2.000, mohon maaf. Jadi, Oh, kita berani ngasih banyak karena murah. tapi murah-murah juga ke pertumbuhannya lebih Ya, jos ya Pak ya? pertumbuhannya sangat bagus. Hmm, Pertumbuhannya sangat bagus, ke domba juga bagus gitu ya. Tidak. iya, Beda kalau kita lihat ketika kita kasih apa itu komboran ya, komboran yang pakai ampas itu yang dengan Iya. air banyak gitu kan, iya. dia turunnya cepat. Kalau ini enggak. Oh, seperti itu kalau comboran tuh Pak, Iya, cepat turunnya comboran, gitu. iya turunnya cepat. Kalau Hmm. kita maksudnya turun ketika kita nggak kasih 1-2 hari aja udah langsung kelihatan Oh. turunnya. Kalau misalnya pakai kulit singkong, alhamdulillah aman. Oh, jadi kebiasaan mungkin ya Kebiasaan. ngedrop gak ketemu pakan ini lagi Nah, ngedrop iya. dia ya. Mungkin kayak Oh. kita ini biasa makan bubur ya kan, Eh, biasa makan nasi goreng dikasih bubur, nah itu udah langsung perut kita melintir-melintir. Mungkin kayak itulah mungkin. jadi seperti itu ya Iya. teman-teman, di domba juga kalau bisa juga pakannya harus terbiasa ya Pak ya. Ya, terbiasa. Seperti jam pengasihan juga. Nah, Termasuk. itu ya termasuk timingnya. Ini makanya di manajemen pakan itu timingnya harus jelas. Hmm. Jadi jangan contoh misalnya hari ini dikasih jam 9, besok jam 10, besoknya lagi jam 8. Nah, ini tuh, jangan. Karena dia udah tahu. Kayak kita lah, mungkin kalau makan sarapan harus jam 6, ya kan, makan siang jam 12, makan malam mungkin jam 6. Nah, itu kita ini juga domba harus begitu. Jadi konsisten timingnya, tidak merubah-rubah. Nah, itu juga akan membuat ADG domba ini akan optimal insya Allah. Nah, seperti itu ya. Iya. Nah, berarti ini yang udah berjalan di sini pengembukaan sama breeding nih Pak ya? Ya, pengumuman sama breeding, alhamdulillah hampir tiap hari ini kelahiran domba ada. Hmm. Ya, alhamdulillah. Karena kita mulainya kemarin dari sekitar 7 bulan yang lalu, sekarang sudah mulai. Tiap hari ada yang lahiran, 1 atau 2, kadang-kadang Nyicil. 3. Ya, alhamdulillah. Nyicil keluar bati-batinya. Iya. Oh, berarti ini domba-domba yang pengumukan ini Pak ya? Ini pengumukannya. Oh, kelihatan Ini emang masih muda-muda ini Ya, ya. ada yang ini kayak kelihatan mungkin kayak kurus ini karena baru datang. Oh. Ada yang baru datang, ada yang sudah ini. Iya, iya, iya. Nah, berarti ini pengemukan teman-teman. Nah, kalau ini ada juga yang dewasa ini. Ini Oh, kandang iya. koloni kah, Pak? Iya, itu di koloni itu adalah untuk pemijahan ya, Oh. atau pembiakan itu lagi kita kawinkan. Iya, iya, iya. Ya. Oh, ini jantannya Merino ya? Jantannya Merino. Ini betinanya pakai apa cross aja? Texel. Cross Ya, Texel, Pak? Iya. Oh, betinanya cross Texel. Ya, Texelan. Kita bilang Texelan ya. Iya, iya. Iya. Jantannya Merino. Iya, iya, iya. Oh, itu yang kandang koloninya, teman-teman. Nah, mungkin Iya. ini kebanyakannya di pengemukan ya, Pak ya? Ya, ini dipengemukan dan untuk persiapan untuk indukan. Jadi ini buat persiapan indukan 1, 2, 3 ini. Ya. Iya, iya, iya. Ada lagi yang sebelah sana. Ini pengemukan. Ini pengemukan ya, itu pengemukan. Oh, mana lagi yang kandang perkawinan nih? Tadi ada lihat ya, jantan Garut yang kasep Oh, itu, Pak. ini lagi. Hmm. Sekarang lagi istirahat nih. Oh, lagi pada istirahat, teman-teman. Ya, ini jantan Garut kelas A ya. Hampir mayoritas ininya kelas A. Jadi pejantan kita bagus-bagus. Dan juga betina kita juga dengan kriteria tertentu bahwasanya kita pengen nyetak kelas A. Oh. Jadi minimal di tinggi badan 75 untuk yang kelas A. Termasuk yang jantannya juga kita kasih kelas A. Kelas A juga ya. Gitu. Oh. Jadi kalau di sini perkawinannya satu jantan berapa betina nih, Pak? Satu jantan di koloni ini kita kasih satu jantan 10 betina. 10 betina. Iya. Untuk kandang lebar berapa nih, Pak? Kalau boleh 2x2 ini. 2x2. 2x2. Muat ini, Pak? Ya, muat ya. Wah, nih teman-teman, cocok buat teman-teman yang pemula mungkin mau belajar Iya. juga nih, bisa ditiru nih untuk ukuran Boleh, silakan. kandangnya ya. Ukurannya 2x2 ya. Tapi ini jantannya gak galak ini, Pak. Ya, alhamdulillah. Bagus ininya. Biasanya ada yang golok buruk-buruk Oh, gitu. ini bagus ini semuanya hampir jantan ini semuanya Soleh ya? jinak ya. Jinak. Tidak ada ini. Kita los kalau misalnya ini diem tidak galak. Iya, 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 ini teman-teman. Untuk kandang pemikan, berarti ini Garut murni ini Ini ya, Pak ya? yang ini Garut murni ya. Asli ya, untuk Ini betina Garut. betina. Ya, ini kita cetak
Termasuk kayak di sini ini juga ini garutan ya. Iya, iya. Jadi khusus kandang yang di sini ini sudah mulai untuk pembiakan. Iya Nah nih, ini teman-teman. ada yang priangan. Ya kalau tadi yang sana khusus untuk Garut full ya. Garut full. Nah, ini Kalau ini priangan. jantannya Garut semua. Kalau ini Garut. Betina-betina priangan. Oh, berarti Ya. bisa dibilang ini yang kalau di harga ini harga yang ekonomis mungkin ya. Iya ini harga ekonomis ya betul. Nah, seperti ini teman-teman. Iya. Nah, ini lagi pembuatan juga kah di bawah, Pak? Iya ini lagi pembuatan kita pakai semi umbaran orang Oh, semi nyebutnya. umbaran juga. Iya. Ini total insya Allah ada 13 hektar. Oh, iya, iya. Di sini akan kita kembangkan. Mungkin kalau di sana itu ya kita akan mengembangkan kandangnya juga.